Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aino, sobat matematika, matematika lovers dimanapun anda berada. Bagaimana keadaan kalian? Sehat tentunya ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan pada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi ilmu tentang matematik dengan tema yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Silahkan kalian pahami ya. Kita akan pelajari di sini. Dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ada 3 metode yang dapat kita gunakan, yaitu pemfaktoran langsung, menggunakan rumus diskriminan, atau yang ketiga adalah dengan menggunakan melengkapi kuadrat sempurna. Kita akan bahas satu persatu. Silahkan kalian pantau terus ya di sini. Oke. Metode yang pertama yaitu menggunakan pemfaktoran langsung. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam metode pemfaktoran langsung, yaitu perhatikan bentuk dari persamaan kuadratnya. Saya golongkan menjadi 4 bentuknya. Normalnya bentuk persamaan kuadrat itu kan berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Oke, untuk bentuk yang pertama, jika persamaan kuadratnya ini berbentuk ax kuadrat plus bx atau ax kuadrat min bx. Oke, langsung saja ke contoh. Misalkan ada bentuk x kuadrat tambah 9x sama dengan 0, kita diminta menentukan berapa akar-akarnya. Oke, karena masing-masing di sini memiliki x, maka dengan menggunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun terhadap pengurangan, x ini bisa kita keluarkan. Oke, x-nya bisa dikeluarkan sehingga yang tadinya x pangkat 2 menjadi x-nya saja, yang tadinya 9x menjadi 9-nya saja. Sehingga bisa kita dapatkan nilai x yang pertama bernilai 0 dan nilai x yang kedua adalah bernilai negatif 9. Nah, ini akar-akarnya. Oke, contoh yang kedua, kita lihat di sini ada 4x kuadrat dikurangi 10x sama dengan 0. Diminta menentukan akar-akarnya. Berapa sih nilai x yang memenuhinya gitu ya. Di sini ada angka 4 dan angka 10. Masing-masing bisa kita bagi dengan 2. Jadi bisa disederhanakan menjadi 2x kuadrat dikurangi 5x. Oke, selanjutnya karena masing-masing ini memiliki x, maka x yang bisa kita keluarkan x dikali dengan 2x min 5 sama dengan 0. Perkalian dua bilangan yang 0, sehingga x yang pertama adalah 0 atau 2x min 5 nya yang 0. Dan kita dapatkan akar-akarnya adalah 0 dan 5/2. Nah, itu untuk bentuk yang pertama ya. Selanjutnya bentuk yang kedua saya namakan dengan bentuk selisih kuadrat. Oke, bentuk selisih kuadrat cirinya, kalau bentuk pertama itu dia tidak memiliki konstanta. Nah, sekarang bentuk yang kedua ini dia tidak memiliki bx ya. Jadi dari ax kuadrat ini langsung ke negatif konstantanya. Ini selalu minus ya. Bentuk yang kedua ini minus karena di sini juga bentuknya berupa selisih kuadrat. Langsung saja kita terapkan ke dalam contoh. Misalkan ada x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0, maka hasil pemfaktorannya adalah menjadi x tambah 5 x dikurangi 5, di mana 5 ini merupakan akar dari 25 ya. Jadi kedua angka ini sama, hanya saja yang membedakan adalah tandanya saja. Dan akar-akarnya adalah negatif 5 serta 5. Contoh yang kedua. Ini mirip, hanya beda angka saja. Oke, bisa kalian tebak berapa nilainya? Ya, tepat sekali. X dikurangi 12 dan X tambah 12, di mana 12 itu merupakan akar dari 144. Oke, akar-akarnya jadi 12 dan negatif 12.
Oke, contoh terakhir untuk bentuk selisih kuadrat, kita lihat di sini ada 4x kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Menurut aturan dari bentuk selisih kuadrat, maka bisa kita faktorkan menjadi 2x tambah 3 dikali dengan 2x dikurangi 3, dimana 2 ini adalah hasil akar dari 4x, dimana 2x ini adalah hasil dari akar 4x kuadrat, dan 3 merupakan hasil akar dari 9. Dan kita dapatkan nilai akar-akarnya adalah negatif 3/2 dengan 3/2. Ya. Tuh. Kemudian bentuk yang ketiga. Ini sudah bentuk umum, bentuk komplitnya ya untuk persamaan kuadrat, di mana komponen A, komponen B, dan komponen C-nya ini sudah lengkap semua, akan tetapi nilai A-nya ini adalah 1. Contoh, ada x kuadrat ditambah 11x ditambah 24 sama dengan 0. Kita diminta menentukan berapa akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Kuncinya adalah di angka 24 dan 11-nya. Ya, di sini ada 24 dan ada 11. Oke. Kalian cari 24 itu berapa kali berapa, nanti hasil penjumlahannya adalah 11. Oke, 24 itu kan memiliki beberapa faktor ya, di antaranya adalah perkalian 1 kali 24, 2 kali 12, kemudian ada 6 kali 4, dan juga ada 8 kali 3 ya. Dari pasangan-pasangan perkalian bilangan tersebut, kalian tentukan yang mana yang menghasilkan angka 11. Ya, tentunya adalah perkalian antara 8 dengan 3. Sebab 8 ditambah 3 adalah 11. Sehingga ya, faktor-faktornya adalah ini, dan nilai akar-akarnya adalah negatif 8 atau negatif 3. Selanjutnya, contoh yang lain. Oke, negatif 15. Kalian cari negatif 15 itu hasil perkalian berapa dengan berapa, yang kalau dijumlahkan angka-angkanya itu menghasilkan angka 2. Ya, tepat sekali, yaitu hasil perkalian antara 5 dan negatif 3. Ya, 5 ditambah negatif 3 adalah 2. Sehingga nilai akar-akarnya adalah negatif 5 dan 3. Selanjutnya ada x kuadrat negatif 19x tambah 48. Silakan bisa kalian coba untuk latihan. Ya, dimulai dari menentukan 48 itu berapa kali berapa saja. Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 19. Ya, seperti ini. Oke. Bentuk yang terakhir, pemfaktoran berbentuk persamaan kuadratnya berbentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan nilai a nya adalah bilangan yang lebih dari 1. Kalau tadi kan a nya 1 ya, nah sekarang ini a nya bilangan yang lebih dari 1. Contohnya, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurangi x dikurangi 15 sama dengan 0. Ya, perbedaannya di sini. Oke, ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, cara pertama, nah, di sini muncul angka 30, negatif 30. Dari mana? Angka 2-nya di sini kalikan dulu dengan negatif 15. Nah, sama seperti yang tadi, kalian cari berapa dikali berapa. Kalau berapa dikali berapa, hasilnya negatif 30. Kemudian angka-angkanya itu kalau dijumlahkan menghasilkan angka negatif 1. 30 itu kan ada 1 kali 30, bisa juga 10 kali 3, bisa juga 5 kali 6 ya. Tentunya yang menghasilkan angka negatif 1 adalah
perkalian antara negatif 6 dan 5. Karena di sini ada 2x kuadrat, maka bisa kita tuliskan 2x dikali dengan 2x. Lalu kita tempatkan 1/2 di sini. Kalau persamaan kuadratnya 5x kuadrat, ya di sini berarti 5x dikali dengan 1/5. Kemudian bisa ditempatkan langsung min 6 di sini dan positif 5 di belakangnya. Oke, lalu 1/2 ini masuk ke dalam tanda kurung 2x kurangi 6 dikalikan dengan 1/2 akan menghasilkan x kurangi 3, dan akar-akarnya adalah 3 dan negatif 5/2. Nah, contoh lain. Kira-kira berapa ya hasil perkaliannya 54? Nah, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 29. Nah, maka angka-angkanya ini. Ini kita terapkan cara yang kedua ya. Kalau cara yang pertama kan sudah tadi. Perbedaannya adalah kita lihat di sini. Jadi negatif karena di sini 6x kuadrat, maka bisa difaktorkan menjadi perkalian antara 3x dikali 2x. Karena 6x kuadrat jadi 3x dikali 2x. Sebenarnya nggak mesti ini ya, bisa juga di sini perkalian antara 6x dikali dengan x. Ya, saya tetapkan 6x kuadrat itu adalah perkalian dari 3x dikali dengan 2x. Lalu angka-angka yang tadi negatif 27 dengan negatif 2 ini coba bagikan dengan angka ini. Karena negatif 27 ini bisa dibagi dengan 3, kita bagikan dengan 3. Lalu tuliskan, bukan di sini ya, tapi tuliskan hasilnya itu di sebelahnya. Jadi negatif 27 dibagi 3, maka hasilnya min 9. Taruh di sebelahnya. Lalu angka satunya lagi juga sama, negatif 2 dibagi dengan 2 gitu ya, hasilnya negatif 1, taruh di sebelahnya. Oke. Dan akan kita dapatkan nilai x nya adalah 1/3 serta 9/2. Oke, itulah tadi bentuk keempat bentuk dari pemfaktoran langsung. Nah, di sini ada kelemahan ya untuk pemfaktoran langsung. Tidak semua bentuk persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan secara langsung. Ya, pemfaktoran secara langsung ini hanya bisa digunakan jika akar-akarnya rasional. Jadi kalau akar-akarnya irasional ini tidak akan bisa. Contohnya ya seperti ini. Silahkan kalian cari hasil perkaliannya 4, kemudian kalau dijumlahkan angka-angkanya adalah 10. Apakah ada? Ya, sangat sulit untuk dikerjakan menggunakan metode pemfaktoran langsung. Oleh karenanya kita menggunakan cara lain ya. Oke, cara yang kedua, metode yang kedua adalah menggunakan rumus persamaan kuadrat atau rumus diskriminan, dan lebih dikenal dengan nama rumus ABC. Maka rumusnya seperti ini ya. X1 dan 2 ya, seperti ini rumusnya. ABC diambil dari komponen koefisien dari x, A dari x kuadrat, B koefisien dari x, dan C adalah konstanta. Kita langsung ke dalam contoh. Ini sudah dibahas menggunakan pemfaktoran langsung. Ini sebagai pembanding saja apakah sama hasilnya antara pemfaktoran langsung dan menggunakan rumus diskriminan. Jawab. Kita dapat data sebagai berikut. A-nya 1, B-nya 2, C-nya negatif 15. Substitusikan ke dalam rumus, maka hasilnya seperti ini. Ya, perhatikan, silakan dipahami. Lalu lihat 60 didapat dari 4 kali 1 kali 15. Ini positif karena di sini negatif kali negatif. Ya, akar 64 adalah 8. Oke, di sini awas koma ini ya, X1 dan X2, dan di sini tandanya adalah positif dan negatif.
Kita bagi menjadi 2. Untuk X1 nya adalah ambil yang positif, sedangkan untuk X yang kedua, akar-akar yang kedua adalah yang negatif. Sehingga akar yang pertama adalah 6 dibagi 2, akar yang kedua adalah negatif 10 bagi 2. Kita dapatkan 3 dan negatif 5. Oke, bandingkan dengan cara yang tadi menggunakan pemfaktoran langsung, tentunya hasil akan sama. Oke. Contoh yang kedua ini apabila akar-akarnya irasional ya. Ini bisa kita terapkan seperti ini. Ya, lihat A-nya 1, B-nya 10, C-nya 4. Substitusikan ke dalam rumus. Ya. Oke, hasilnya seperti ini. Akar 84 itu kan irasional ya. 84 bisa kita sederhanakan menjadi perkalian antara 4 kali 21, akar 4 adalah 2 ya. Kemudian bisa kita pisah gitu ya. Untuk yang positif adalah akar-akar yang pertama, untuk yang negatif akar yang kedua. Oke. Ini masing-masing dibagi 2 ya. Sorry, ada kesalahan. Harusnya, maaf, ini ada kesalahan ya. Harusnya ini masing-masing kita bagi 2 menjadi negatif 1 plus akar 21. Ini 2-nya nggak ada, sorry. 2-nya tidak usah, karena kan masing-masing dibagi 2 ya. Sorry. dibagi 2. Ini juga tidak usah, nggak ada. Ya, hasilnya seperti ini. Mohon maaf. Oke, lanjut. Metode yang ketiga adalah menggunakan atau melengkapi kuadrat sempurna. Ya. Dengan contoh soal yang sama, tentukan akar-akar dari X kuadrat tambah 2X kurang 15 sama dengan 0. Tapi dengan metode yang berbeda. Kali ini menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Oke, perhatikan ya. Silakan pahami. Pertama, kita pisahkan konstantanya ke ruas kanan. Kemudian kita lihat bentuk X kuadrat ditambah 2X ini kita ubah menjadi X tambah 1 kuadrat, di mana 1 ini adalah hasil dari pembagian 2X. Ini si 2 ini ya, dibagi dengan 2. Jadi caranya ini selalu kita bagi 2 ini. Karena di sini 2, maka 2 dibagi 2 adalah 1. Jadi kalau di sininya 5 ya, kita tulis di sininya X tambah 5 per 2. Gitu ya. Jadi 1 ini kita dapatkan dari 2, ini dibagi 2. Jadi selalu dibagi 2 di sini. Kemudian kurangi dengan 1. 1 adalah hasil dari 1 dikuadratkan. Itu ya. Lalu negatif 1-nya ini pindah, ini 16. Nah, kita dapatkan bentuk seperti ini. Hilangkan pangkat 2 ini dengan cara kedua ruas ini diakar. Ya. Sehingga akar 16 itu plus minus akar 16. Untuk akar 16 adalah 4. Untuk X yang pertama ambil yang positif, 4 dikurangi 1 ini pindahan dari sini. Ya, untuk X yang kedua, X yang kedua ini ambil yang negatifnya, negatif 4 kurangi 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 3 dan negatif 5. Kalau masih belum jelas, kita lihat di contoh yang kedua. Oke, luar biasa ya. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 6x kuadrat dikurangi 29x ditambah 9 menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Karena di sini ada angka 6 ya, angka 6 ini kita hilangkan dengan cara kedua ruas dibagi 6. Jadi setiap suku masing-masing kita bagi 6 gitu ya.
akan menghasilkan bentuk seperti ini. Lalu 9/6 ini pindahkan ke ruas kanan. Ya, seperti itu. Langkah selanjutnya adalah dengan membagi 29/6 ini dibagi dengan 2. Nah, jadi 29/6 ini dibagi 2, hasilnya adalah 29/12. Kemudian kita kasih kurung di sini. Ada angka 841/144. Itu merupakan hasil dari 29/12 dipangkatkan 2. Ya. Sekali lagi, kita bisa mendapatkan 29/12 ini dari 29/6 dibagi 2. Selalu dibagi 2, ya, caranya seperti itu. Lalu pindahkan ini ke sini. Dioperasikan dengan 9/6. Samakan penyebutnya menjadi 144. 216 ini berasal dari 144 dibagi 6. Lalu hasilnya dikali dengan 9 akan menghasilkan angka 216. Setelah sama penyebutnya, pembilangnya dikurangi menghasilkan 625/144. Kemudian kita hilangkan kuadrat ini dengan cara kedua ruas diakarkan. Ini kita akar sehingga nanti kuadratnya hilang. Sebelah sini, sebelah kanannya kita akarkan menghasilkan plus minus. Ya, menghasilkan plus minus. Oke, hasilnya adalah akar dari 625 adalah 25, akar 144 adalah 12. Untuk X yang pertama, ambil yang positif, ya. Jadi positif 25/12. Nah, ini dipindahkan ke sisi sebelah kanan. Jadinya positif 29/12. Kemudian untuk X yang kedua adalah ambil yang negatif. Kemudian pindahkan juga 29/12-nya. Penyebut sudah sama, pembilang bisa kita operasikan, maka X yang pertama menghasilkan 54/12, X yang kedua menghasilkan 4/12. Kemudian bisa disederhanakan menjadi 9/2 atau 1/3. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sedikit ilmu tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nanti materi ini adalah materi prasyarat untuk kalian yang sedang mempelajari matematika peminatan, materi tentang persamaan eksponensial. Jadi silakan bisa kalian gunakan untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ya. Sekali lagi, ini materi prasyarat. Jadi silakan bisa menjadi referensi buat kalian untuk menyelesaikan persamaan eksponensial. Terima kasih untuk kesempatannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.